Ya, Anda kembali di Breaking News. Kita masih memantau bagaimana sidang perintangan penyidikan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini masih terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya tadi sidang sudah digelar dan ada 13 tersangka yang sesuai dengan jadwal harusnya diperiksa pada hari ini. Namun ada beberapa terdakwa maksud kami, namun ada sejumlah terdakwa yang kemudian berhalangan hadir. Dan untuk agenda sidang berikutnya yang akan kita saksikan adalah pemeriksaan 3 saksi dalam dugaan perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Sidang sudah digelar sejak pagi tadi dan masih berlangsung sampai dengan malam hari ini karena masih ada saksi-saksi yang kemudian harus diperiksa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada hari ini yang kemudian kita tahu juga melibatkan mantan perwira kepolisian sebagai terdakwa dan juga saksi mantan ART dari Verdi Sambo untuk mendalami sejauh mana kemudian dugaan perintangan penyidikan ini dilakukan. Dan kita akan melihat bagaimana cuplikan dari keterangan saksi yang merupakan ART dari Verdi Sambo. Mengarah ke rumah Duren 3, rumah nomor 46. Ada, Pak. Ada. Berapa kamera? Setahu saya 1, Pak. Saksi tahu itu berfungsi atau tidak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Selain itu, di samping rumah nomor 46 ini ada rumah siapa? Saksi tahu nggak? Rumah Pak Ridwan, Pak. Sampingnya. Rumah Pak Ridwan. Siap. Itu ada CCTV juga? Saya kurang tahu, Pak. Tidak tahu saksi itu? Tidak tahu, Pak. Baik, saksi. Tadi saudara sudah disumpah ya. Siap. Waktu ngasih BAP juga sudah disumpah. Tadi saya lihat atas pertanyaan jaksa, lancar banget saudara menjawab. Kayak menghafal. Siap, saya nggak, Pak. Ya? Jangan bohong lah, jangan ketawa-ketawa. Saya nggak, Pak. Terlalu lancang, cepat ngomong gitu loh. Saudara Anda udah tahu menghafal itu gitu maksudnya, ya? Siap. Pikirkan dulu, jangan nanti salah kejebak loh. Ya, coba ini. Di keterangan saudara ini, ya. Pak. Siap. Di tentang ada 8 CCTV. Ada CCTV di meja rias Ibu Putri nomor 6. Siap. Apa memang dikasih izin sama Verdi Sambo kamu melihat itu di CCTV itu? Siap, Pak. Dikasih izin. Siap. Jadi kalau ngapa-ngapain Ibu Putri di situ kamu lihat dong di gambarnya itu. Tidak, Pak. Jadi kan ada di meja. Siap. Monitornya kan ada. Kan nggak mungkin kamar pribadi. Saat itu rumah kosong, Pak. Saya sendiri, Pak. Iya, tapi kan Bu Putri pernah ke situ kok bilang kalau ini ada di sini. Siap. Iya, ini kamar pribadi loh, benar-benar aja loh bisa melihat di CCTV. Yang lancarnya itu loh. Kalau beliau di situ saya tidak boleh masuk, Pak. Iya, kan ini terekam ada depan CCTV. Kalau saudara cek-cek monitor bisa lihat di situ kan kamar pribadi Ibu. Lancar banget saudara, ini kamar ini, hafal banget gitu loh. Saudara tahu lagi menerangkan kepada jaksa penuntut, tahu saudara yang menyala atau enggak, lihat monitor TV-nya. Tapi kan ada tergambar di situ. Siap, Pak. Kalau tiba-tiba ada di gambaran itu Ibu Putri lagi ngapa-ngapain? Tidak ada, Pak. Logikanya, sehebat apa saudara kedekatan saudara dengan Verdi Sambo sehingga saudara dikasih kewenangan untuk melihat CCTV itu? Hanya mengecek, Pak. Nanti apa? Saudara cek. Tidak, Pak. Ya, kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Kok bisa hafal banget tanggal 15 Juni jam sekian? Saudara kan diperiksa tanggal ini loh. Tanggal 10 September. Siap. Rusak Juni 3 bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini. Nggak logik. Tunggu dulu, saudara diperiksa bulan September. Ya kan? Siap. Nggak terlalu hebat. Ingatanmu gitu, ke tepat tanggal 25 September jam sekian.
masuk akal. Saudara dan ART terhadap 10 tahun, sejauh mana kedekatan saudara dengan Ferdi Sambo? Siap. Sementara korban Yosua dalam BAP saksi-saksi di berkas ini, ya kan? Begitu dekatnya, hah? Iya Pak. Bisa mengecek CCTV itu. Saudara coba, ART coba, ya, jangan bohong-bohong lah. Aduh, terlalu lancar saya lihat jawabannya. Oh, jawab, saya gitu loh, ya. Iya Pak. Pendidikanmu apa? Sama Pak. SMA. Sejauh mana saudara tahu tentang teknologi? Kurang begitu Pak. Iya, sama kita gaptek. Siap. Makanya lancar banget saudara menjawab tadi. Ini 8 segala macam, 8 monitor DPR, gelap segala macam. Berarti kan saudara lihat monitornya. Siap. Apalagi di kamarnya Bu Putri loh. Ini si Jenderal Bintang 2 loh. Siap. Iya, hati-hati jawabnya. Lalu lancar saudara jawabnya. Ya, jangan bohong. Siap. Di penyidik boleh saja, saudara. Ini di persidangan saudara sudah disumpah. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Ya, Siap. kejadian 25 September. Hebat banget. Ingatanmu langsung tanggal 25 September CCTV di rumah Ferdi Sambo rusak. Saya aja udah S2 saya nggak saya ingat lagi kejadian 1 bulan yang lalu. 15 Juni Pak izin. Iya, 15 Juni rusak. Saudara diperiksa 10 September, kan 3 bulan itu. Siap. Nah, 9 kurang 6. SMA juga bisa menerangkan itu. Yang kedua, kecurigaan jaksa penuntut umum. Bisa-bisanya saudara bisa ke kamar utama karena CCTV yang di ruangan kamar riasnya ibu. Siap. Coba itu. Kan nggak masuk akal. Bisa dikasih Ferdi Sambo kamar pribadi istrinya sama kamu lihat di CCTV. Hubungan apa, saudara? Hebatnya kedekatannya sama Ferdi Sambo. Jawab. Siap. Saudara seorang ART loh. Iya Pak. Adik istrinya beliau itu saja, adiknya Bu Putri, belum tentu bisa melihat-lihat itu. Apalagi saudara orang lain, walau sudah 10 tahun. Curiga kita ini, lancar-lancar banget saya lihat sambil ketawa lagi. Olah-olah sudah saudara skenario ini jawaban saudara. Di penyidik boleh-boleh aja. Logika berpikir hebat banget. Otakmu bisa sampai 3 bulan yang lalu langsung tanggal 25 rusak. Coba deh. Saya jaksa ini, ya. Kejadian kerjaan saya 2 bulan yang lalu nggak saya ingat lagi. Saudara, mohon dicatat majelis hakim melalui panitera, ya. Jawab sekali lagi. Saudara diperiksa tanggal 10 September 2022. Tetapi begitu cepatnya saudara dibuati tanggal 25 September jam sekian rusak. Seolah-olah kerusakan yang saudara lihat, jam saudara lihat. Coba itu. Tanggal 15 yang Iya, 15 Juni, tapi bulan Juni kan? Juni. Iya. Itu loh. Sampai jamnya ingat loh, hebat banget. Jadi begitu rusak, saudara lihat jam. Sampai melaporkan kepada korban Yosua, saudara tahu jamnya. Memang waktu melaporkan saudara begini sama jam tangan, punya jam tangan. Saya melaporkan melalui WA Pak. Iya, saudara lihat jam sehingga saudara ini hubungan antara pemeriksaan saudara bulan 9, 3 bulan loh. Sampai jam saudara ingat lengkap banget di sini. Masih ada chatnya Pak. Hah? Chat WA-nya Pak. Chat WA-nya gimana? Laporan saya ke. Iya, jadi waktu saudara diperiksa penyidik, saudara ngelihat chat tanggal sekian jam sekian Pak, gitu. Perkiraan saya itu Pak. Perkiraan. Itu loh. Saudara tahu di signal, no signal. Ya, berarti kan saudara lihat itu ya monitornya. Coba, kamera pribadi loh. Ya, ingat itu. Penyidik boleh kamu rekayasa misalnya. Di persidangan ini tidak boleh. Ya. Siap. Kemudian saudara tahu itu rumah milik Ferdi Sambo atau rumah dinas? Rumah AFS Pak. Rumah dinas. Rumah dinas. Siap. Mulai kapan itu rumah dinasnya? Pada saat beliau kadip atau kapan? Pas saya datang ke situ Pak. Tahun 2010. Siap. Tahun 2010. Ya. Siap. Kemudian
saudara tahu tadi. Itu makanya saya heran, saya sering jaksa. Saudara tahu itu CCTV yang di komplek itu dibeli Pak Pergun, memang semua dibilang-bilang sama saudara. Apa? Saya beli CCTV, itu kan nggak masuk akal. Coba deh yang benar aja. Sampai itu saudara tahu dibeli oleh, ngerti saya apa maksudmu itu keteranganmu. Tapi tidak akan mampu saudara untuk mengubah keadaan itu. Ya? Hebat banget saudara juga. Begitu dia beli, apa namamu siapa? Dirwanto. Saya baru sumbangkan CCTV. Kan dia ngomong gitu sama kau, ada yang benar aja loh. Maksudmu itu saya tahu, ya. Kemudian yang kedua, ini dipasang, kalau saudara bilang sejak 2010 sudah ada dipasang CCTV, betul kan? Di sini di PAP-mu. Siap. Ya, ada 8 kameranya. Betul? Siap. Selama 2010 sampai 2022 yang saudara katakan tanggal 15 berapa tadi? 15 Juni rusak. Siap. Memang setiap saudara itu membersihkan, saudara cek terus. Tidak setiap hari. Ya itulah. Kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni itu saudara cek? Kan ini udah 12 tahun loh ini CCTV. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Jawab, bisa jawab. Mungkin pas kebetulan aja Pak. Ya, kami akan lanjutkan diskusi bersama dengan Komisioner Kompolnas Pak Albertus Wahyu Rudanto yang masih bergabung bersama dengan iNews. Pak Wahyu, selamat malam Pak, masih bergabung? Selamat malam, masih Mas. Ya baik, tadi mungkin Bapak juga sudah menyimak bagaimana cuplikan wawancara dalam yang tadi sudah kami hadirkan ya, keterangan dari ART Verdi Sambo. Tapi secara umum Pak Wahyu, apakah Anda melihat bahwa keterangan dari saksi atas dua terdakwa paling tidak yang hari ini di sidang itu sudah membuka secara terang benderang bagaimana konstruksi perintangan penyidikan itu dilakukan oleh para terdakwa, atau Anda punya catatan yang lain Pak dari sidang hari ini? Terima kasih Mas. Kalau terang benderang menurut saya belum, tetapi kalau ada rekayasa sudah sangat jelas sekali. Jadi perintangan itu kan kelihatan sekali kan, definisinya perintangan itu kan menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat memang ada upaya untuk mengaburkan permasalahan ini dengan skenario-skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo melalui apa yang dimaui dan dilakukan oleh para anak buahnya. Perdebatan antara hakim dengan saksi sampai membuat ada hakim yang sampai emosi dan sebagainya, karena saksi muter-muter ke sana ke sini sampai ada jaksa yang minta, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada rekayasa-rekayasa yang sekarang sedang ingin dicari konstruksinya Mas ya. Baik. Jadi belum terang benderang tapi sudah mulai terlihat bagaimana perintangan penyidikan itu dilakukan. Pak Wahyu, kita akan langsung melihat bagaimana jalannya sidang yang sudah berlangsung, sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan langsung bergabung dengan PN Jaksel. Pak FS yang berdiri di garasi, kemudian dari jauh Pak FS memanggil saya, "Kasat, kamu sini, ikut saya." Kemudian dia berjalan ke arah dapur yang mana masuk ke area TKP di dalam rumah. Kemudian pada saat sampai dari area dapur, dia sudah menunjuk dari jarak jauh bahwa ini baru saja saya terima informasi atau laporan dari anggota saya bahwa baru saja terjadi peristiwa tembak-menembak antara dua anggota saya. Kemudian saat itu dia juga sempat menggiring saya berjalan melalui sisi kanan daripada ruang dalam TKP menuju ke depan kamar FS sendiri, Pak FS sendiri, dan dia menyampaikan ini baru saja terjadi peristiwa tembak menembak karena istri saya dilecehkan oleh Yosua. Dia menunjukkan yang saat itu tengkurap. Kemudian pada saat itu dia sampaikan kejadian ini sebelumnya juga sudah terjadi di Magelang. Saat itu dia menyampaikan itu. Pada saat saya sedang mendengarkan omongan PFS, kemudian dia menepak tembok yang agak kenceng, tembok yang sambungan dari pintu kamar itu.
kemudian kepalanya disanderin di tembok, kemudian dia kembali mengangkat kepalanya dan seperti dia matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. Dan saat itu langsung saya menyampaikan, mohon izin Jenderal, saya harus memanggil tim olah TKP saya. Nah setelah saya menyampaikan itu, Pak FS bilang, ya udah yang penting kamu jangan rame-rame, jangan ngomong ke luar dulu kemana-mana, karena ini menyangkut keluarga saya, karena istri saya dilecehkan. Saya itu menyampaikan seperti itu. Kemudian kami meninggalkan tempat itu dan kemudian sempat ketemu dengan Richard atau Brigadir E yang ada berdiri di akses pintu yang bisa melihat kami di ruang tengah. Kemudian Pak FS menyampaikan ini yang Richard yang nembak dari tangga atas ke bawah. Kemudian saya bilang, betul kamu yang nembak. Kemudian Baradae menyampaikan, siap komandan. Setelah itu saya langsung berjalan langkah cepat dan saya menghubungi tim olah TKP saya. Saya menghubungi tim olah TKP saya pada saat itu di area taman yang persis di samping rumah dari rumah nomor 46, rumah Pak Sambo, Pak FS. Kemudian setelah itu dalam proses saya menghubungi tim unit saya, tidak lama kemudian sekitar 5-7 menit, sekitar 10 menit kurang, datang tim Propam dari Mabes Polri, masuk melalui akses garasi yang sama, kemudian masuk ke dalam. Kemudian tidak lama dari itu, jenjang 5-10 menit juga tim olah TKP saya datang, saya briefing sebentar, kita masuk ke dalam. Tapi pada saat kita mau melaksanakan olah TKP kita sudah berada para anggota Propam, yaitu ada pamennya maupun. Ya, pemeriksaan saksi masih berlangsung sambil kita nanti akan melihat perkembangan dari ruang sidang PN Jaksel. Saya lanjutkan kembali diskusi dengan Pak Wahyu, Komisioner Kompolnas. Pak Wahyu, jadi kalau Anda melihat Pak sebagai Kompolnas dalam sidang perintangan penyidikan yang menyita perhatian cukup besar pada hari ini, yang kemudian kita tahu ini terdakwanya adalah mantan anggota kepolisian. Apa yang Anda harapkan sebetulnya Pak dari sidang yang berlangsung pada hari ini? Kalau dari sisi Kompolnas, pertama tentu harapan sidang ini nanti akan menunjukkan fakta yang ada, fakta sebenarnya, sehingga yang salah ya harus dihukum, yang benar harus nama baik kembalikan. Tetapi kalau saya lihat secara makro dalam rangka kepentingan kepolisian, ini sebagai isyarat tegas bahwa polisi jangan main-main lagi dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ya. Saya kira ini menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk semua anggota. Jangan mengulang apa yang sudah kesalahan sudah dilakukan oleh rekannya. Ini kan pelajaran berharga karena dampaknya kan kemudian karena ikuti perintah atasan, karena mengikuti skenario dan sebagainya, kemudian kan merembet kemana-mana, keluarganya ikut susah dan sebagainya. Jadi ini pembelajaran sangat berharga, saya kira sangat mahal harganya pembelajaran ini. Dan dari sisi makro ya, kalau dari sisi fakta hukum ya silakan ini proses hukum silakan berjalan dengan apa adanya, karena dengan adanya proses ini masyarakat akan melihat bahwa memang Polri serius, anggotanya pun kalau salah juga ditindak. Saya kira ini sesuatu yang harus kita apresiasi langkah-langkah ini, karena kalau ini nggak kita lakukan kredibilitas Polri akan menurun terus, karena seperti menutupi kesalahan walaupun itu internal, dengan berani membuka diri menunjukkan bahwa memang salah dan siap untuk memperbaiki. Saya kira itu yang positifnya di situ, Mas. Ya. Yakin Pak Wahyu, meskipun ini bisa menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lainnya yang pasti menyaksikan juga, apakah Anda yakin peristiwa ataupun sidang hari ini bisa menghilangkan, mengubah budaya, kultur takut atas perintah atasan meskipun itu melanggar pidana? Tentu saja, kalau apakah bisa menghilangkan, saya nggak berani menjamin ya, karena kan soal budaya yang sudah sangat mengakar. Tetapi kalau kita memang mau berbenah diri ya kita harus mau memperbaiki diri. Itulah yang disebut sebagai reformasi. Kan ada 3 reformasi dilakukan, ada struktural, instrumental, sama kultural. Nah kalau kita memang mau berbuat lebih baik, kinerja lebih meningkat, ya kita harus berani mereform diri. Reformnya ya Pak, yang melakukan yang salah itu jangan diulang. Kalau memang itu salah,
mengapa dia dipertahankan, kan harus diperbaiki. Nah, itu resikonya. Soal apakah berjalan cepat atau tidak itu relatif. Maka saya selalu bicara di berbagai media, akselerasi reformasi kultural ini salah satunya adalah tidak menjalankan perintah atasan yang salah. Itu harus dilakukan secara radikal. Jadi akselerasi ini nggak bisa hanya gradual saja, harus radikal. Dengan adanya langkah-langkah membuka lewat persidangan, maka pemutusan pada orang-orang atau personel yang memang tidak pas sebagai anggota Polri pasti akan dilaksanakan, dan itu memang menyakitkan pada sebagian pihak ya, karena sudah mengabdi lama, sudah ini, tapi inilah risiko suatu profesi di mana memang profesi itu mengharuskan patuh hukum, berbuat baik, menjadi panutan masyarakat. Itu kan risiko profesi polisi yang harus dihormati ya. Kalau dalam bahasa yang sekarang berkembang, marwah ini kan harus dijaga, Mas ya. Oke, tapi tadi Anda juga mengatakan bahwa muncul friksi juga ya, ini perlu atau tidak sebetulnya diungkap karena terkait dengan citra Polri juga. Tapi begini Pak Wahyu, kalau kemudian dalam perkembangan hukum ini ada tersangka baru dari saksi-saksi ini yang juga melibatkan anggota kepolisian, itu yang kemudian juga didorong oleh sejumlah pengamat kepolisian bahwa bisa saja ada tersangka yang baru dalam kasus perintangan penyidikan ini. Sikap Kompolnas seperti apa? Tapi dijawab nanti Pak Wahyu. Kita break. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.